Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita sama-sama diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada saat ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah singkat mengenai ikhlas dan sabar dalam kehidupan. Mungkin sahabat semua sudah pernah mendengar kata itu, tapi jika dipraktekkan, Masya Allah, mungkin banyak yang merasa sangat berat. Padahal, ikhlas menjadi salah satu sifat yang dicintai oleh Allah. Ikhlas adalah sebuah perbuatan yang ketika kita melakukan sesuatu, kita tak mengharapkan imbalan apapun. Jika mengambil contoh dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, ayat tersebut menerangkan pada kita semua mengenai menerapkan sikap dan sifat ikhlas. Jika dalam menjalani agama kita tidak meneladasinya dengan ikhlas, maka akan jadi berantakan dan runyam semuanya. Ikhlas menjadi sikap yang amat penting untuk dipraktikkan, sebab ketika kita ikhlas, maka semua urusan akan menjadi lebih tenang dan mudah saat dijalankan. Sebagai contoh, seperti halnya kita saat ini sebagai mahasiswa semester tua sedang diuji akal pikirannya, mentalnya, bahkan jiwanya. Nah, kita harus bersikap lapang dada seperti meski hal ini sangatlah berat ya. Namun percayalah ketika kita ikhlas semua akan terasa aman-aman saja. Ya, kepada mahasiswa semester tua, semoga mental kalian aman, tetap menjaga kewarasan, dan semoga selalu berada dalam lindungannya. Selain itu, kita juga harus bersabar. Sabar mungkin menjadi kata yang sangat ringan jika diucapkan, namun kita terus terang saja akan terasa sangat sulit untuk kita praktekkan. Nah, sahabat, tidak semua orang dapat menjadi sabar dengan ujian dan cobaan yang harus mereka hadapi. Padahal kita pasti menyadari bahwa Allah sangat mencintai mereka yang senantiasa bersabar atas segala ujian dan yang ada dalam hidupnya. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat di atas, maka sudah sangat jelas bahwa
Allah amat suka dengan mereka yang senantiasa bersabar. Allah bahkan menegaskan bahwa dirinya selalu bersama mereka, yaitu orang-orang yang sabar. Maka sudah selayaknya sebagai hambanya yang mengharap ganjaran, kita senantiasa bersabar saat mendapatkan ujian dari Allah. Dan Allah sengaja menguji ketakwaan dan keimanan umatnya dengan berbagai cara. Dan itu tidak selalu sama, tidak selalu ringan, tetapi juga tidak selalu berat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Sina yang berbunyi, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai wa inna allaha idha ahabba qawma batalahum faman radiya falahum ridho wa man sahito falahus sahot, yang artinya sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah SWT. Nah sahabat, sabar memanglah tak mudah. Kita perlu melatih diri dan berproses terus-menerus agar bisa semakin bersabar. Bahkan tak jarang kita juga perlu sedikit berjuang dan berkorban agar bisa lulus sebagai umat yang sabar. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan indahnya surga dan besarnya ganjaran bagi umatnya yang selalu bersabar. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.